Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kaffah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang sama-sama kita takzimi, taati warisatul anbiya, para alim, para ulama, para yai, asatid, asatidzah, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan. Ketua IKADI Kota Mojokerto, Ustadz Abdul Haris ST, dan seluruh pengurus IKADI Kota Mojokerto. Luar biasa sekali ya, IKADI Mojokerto, istimewa sekali. Kalau di kabupaten berapa kali, di kota baru kali ini saya di IKADI Kota Mojokerto. Yang lebih istimewa, saya nyebutnya itu atasnya istimewa itu siti mewah. Mereka-mereka yang tersorawuh menghadiri yang Nabi sebut sebagai raudhah, sebagai taman-tamannya surga. Dan salah satu raudhah di muka bumi ini, dawuhnya Kanjeng Nabi, majelis ilmu ingkang nomor kalih ngerawuhi, mendatangi, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga raudhah yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Kalau di Masjid Nabawi Madinah kan butuh effort tinggi ya Bapak Ibu, butuh perjuangan ya, mulai dana, waktu, tenaga. Kalau menjenguk orang sakit, tidak semuanya, tentu kita tidak ingin ya semuanya sakit. Tapi kalau mendatangi majelis ilmu, tinggal milih mendatangi surga yang namanya majelis ilmu. Mugi-mugi Bapak Ibu, para rawuh, apa yang kita hadiri pagi ini benar-benar dicatat Allah sebagai ngerawuhi, mendatangi taman-taman surga. Nyicil riyen datang mriki, lenggah datang tamanipun surga, pun latihan, mangke pas mlebet surga insyaallah kalih Gusti Allah dianggap layak karena di dunianya sampun kulino lenggah datang taman surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, sengaja judulnya ketika ditanya Ustadz Haris, saya kasih judul yang rada Inggris-Inggris sakjane nggih mboten sok-sokan. Pare kan kampung Inggris. Rumah saya juga kira-kira sekitar 3 kilo dari kampung Inggris. Rumahnya saat Mas Andes. Kalau orangnya belum tentu bisa bahasa Inggris. Because I love you. Karena aku mencintaimu. Tentu Bapak Ibu, karena bicara cinta. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu bisa kata kerja. Yang terjadi adalah rasa. Kalau menunjukkan cinta itu gimana? Ada yang bilang begini, perso ibu-ibu persone mboten ngeten, sing obah. Lek ngene tok biasa ya, tapi lek obah ini paling penting. Dan ini sama obah memang ada kaitannya. Mana cintanya? Yang muncul simbol. Atau kalau anak-anak muda kan biasanya begini. Kan gitu biasanya ya kalau menunjukkan cinta. Itu kan simbol. Seperti panjangnya ditanya, mohon maaf, apakah Anda punya akal? Ya tentu jawabannya punya. Tapi ketika ditanya, mana akalmu? Kan berarti nunjuknya kepala. Padahal ini bukan akal tapi otak. Atau pikiran ya akal. Nanti ketika ditanya, ya hasil dari pekerjaan otak itu namanya akal. Jadi dia hanya hasil efek. Maka cinta sebagian ulama, apalagi Ibnu Qayyim ya, yang punya kitab Raudhatul Muhibbin itu ya, tamannya orang-orang jatuh cinta, atau beberapa psikolog cinta, itu memang mengartikan cinta itu rasa, satu sikap emosi sebagai respon dan reaksi terhadap apa yang dia ingini. Walau kadang-kadang cinta itu tidak selalu bersama. Cintaku tak harus miliki dirimu,
meski perih mengiris di sepanjang waktu. Jadi ini Andre Taulani judulnya Miliki Di ini. Ketika ngobrol dengan Ari Lasso, coba Ri, lagumu yang judulnya Miliki Di dinyanyikan. Ari Lasso kan bawengong, aku gak punya lagu judulnya Miliki Di. Akhirnya sama Andre dinyanyikan, cintaku tak harus miliki diri. Jenenge pelawak iso kowe mangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke ya. Jadi mohon izin di depan. Oh iya, Sataris belum saya sampaikan. Beliau itu sudah sampaikan. Saya memang anggap aja selingan ya ketika ngaji begini ya. Karena kalau nanti ngaji ya yai, ya ustadz, ahli Quran, ahli hadis. Saya lebih ke motivasi. Tujuannya sebenarnya insya Allah sama. Agar ilmu itu benar-benar menghasilkan kedekatan dengan Allah. Karena yang disebut berkah itu kan ziyadatul khair wal amal. Ketika dia bertambah kebaikan dan amalnya, maka itu nilai berkah dari sana. Maka berilmu sama. Jadi mohon izin dulu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan nanti lebih ke motivasi. Nah, itu cinta ya. Maka dari situ, kalau nanti bicara cinta itu adalah efek dari rasa suka, kemudian ada sesuatu yang dia ingin persembahkan pada dia cintai, tentu yang indah-indah dan enak-enak. Bapak Ibu yang sudah saya muliakan, begitulah yang terjadi dalam kehidupan ini. Segala sesuatu yang muncul ada ini karena dimulai dari cinta. Gusti Allah SWT menamai dirinya pertama kali sebelum nama-nama yang lain adalah Allahur Rahmanur Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku itu Allah Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Ini luar biasa sekali. Sebelum nama Jabbar, sebelum nama Mutakabbir, sebelum nama-nama yang ala ilmu, hilm dan sebagainya, Al-Aziz dan seterusnya, Allah menamai dirinya dulu Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa Allah itu sifat dan Anda kutip ya, perilaku, karena kata Gus Bayan nggak boleh menyamakan apapun status Tuhan dengan status hamba ya, status kemanusiaan. Apapun Tuhan itu memberikan segala sesuatu karena Rahman dan Rahim. Salah satu hadis panjenengan juga perso, ini artinya aku Allah punya 100 Rahman. Yang satu aku turunkan di muka bumi dalam hidup, yang 99 Allah simpan dari akhir. Bisa panjenengan bayangkan Bapak Ibu ya, satu saja yang diturunkan di muka bumi dibuat dipakai oleh jumlah makhluk Allah yang tidak bisa terhitung jumlahnya, tidak pernah habis, apatah lagi yang 99. Jadi ketika Allah sedikit menantang kalau kamu menghitung nikmat Allah tidak pernah bisa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mencoba menghitung nikmat Allah nggak bisa. Ini kalau bukan karena cinta Bapak Ibu, karena bukan Rahman Rahimnya Allah, tentu tidak akan pernah ada kehidupan, bahkan berlanjut. Itu pun sama Allah diberikan satu gambaran. Setelah itu Rahman Rahim pun bahkan lebih besar. Cintaku kepadamu lebih besar. Yang namanya kenikmatan-kenikmatan. Pertinyi ini, apakah manusia menyambut cintanya Allah atau justru nanti sebaliknya menolak cintanya Tuhan? Nah, yang jadi masalah kan datang beriki. Ketika Allah telah memberikan segalanya atas nama cinta, tapi yang dicintai justru tidak merasa kalau dia sedang dicintai. Makanya judulnya kalau nanti Because I Love You, karena aku mencintaimu, pasti ada sebab. Ini yang pertama Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nomor kali jamaah IKD Kota Mojokerto rahimakumullah, ada satu riwayat wallahu a'lam bishawab, mohon para ustadz ustadzah asatidzah para yai bunyai dicek ya derajat sirah ini. Ketika Ali bin Abi Thalib itu kan sangat perkasa ya Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib itu kan besar kayak Umar bin Khattab. Abu Bakar itu agak kurus, tinggi, suaranya bariton. Kalau Umar bin Khattab itu badannya agak sedikit kekar dan tegas. Utsman lebih lembut, sementara Ali itu mewakili ketiganya itu. Kuatnya luar biasa. Dalam suatu riwayat, Ali bin Abi Thalib niku nate membuka bahkan mengangkat benteng Bizantium yang beratnya 900 kg sendiri.
yang berhasil membuka adalah Ali. Panjenengan pirsa pedangnya Ali ada dua riwayat ya, satunya yang disebut Zulfikar itu ya, yang bercabang dua itu beratnya juga berat yang spektakuler. Tidak tahu ya, yang muda-muda pernah melihat TikTok Anatoli itu, siapa namanya? Yang senangannya ngeprank angkat berat itu Ustaz. Dia Anatoli ya, luar biasa. Awalnya gawe gede yang jim ngangkat gitu matang kabeh. Anatoli wedding macak tukang sapu begitu. Apa namanya? Soroknya sapu itu beratnya 39 kilo. Jadi kon gocek ini pada ceblok kaget menteleng kabeh. Liane metenteng dia tangan sewijing ini. Luar biasa itu. Nah, ini hanya penggambaran. Ibu-ibu person buatan Bapak Ibu. Kan tadi zamannya katanya Gen Z semua ya Mas. Alhamdulillah ya. Mas Andika Gen Z semuanya ini ya. Alhamdulillah. Nah, Ali, ibu bapak yang saya hormati, pernah dalam riwayat itu berhasil membuka Peni Bizantium itu dengan berat yang 900 kilo. Tapi ketika istrinya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sinten? Fatimah binti Muhammad meninggal. Yang bobotnya Fatimah diperkirakan 56 kilo. Fatimah itu kecil. Dia mengatakan kepada para sahabiah, bantulah aku mengangkat jenazah istriku, aku tidak kuat mengangkatnya. Bapak Ibu, cinta itu bisa mengalahkan kekuatan seseorang. Ali bisa mengangkat benteng yang sekian ratus kilo, tapi mengangkat jenazah istrinya yang cuma 56 kilo, wallahu a'lam bishawab, itu Ali minta bantuan orang lain. Tentu ini makna ya, bukan sesungguhnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Untuk menunjukkan bahwa cinta itu bisa melemahkan, tanda kutip, tapi cinta juga bisa menguatkan. Yang jauh menjadi dekat, bahkan yang dekat kadang menjadi jauh. Semuanya gara-gara cinta. Saya jelaskan tentang cinta dulu dalam makna kekinian. Terkenal lagi dalam kitabnya Buddha, ada namanya Biksu Tong. Jenengan pirsa? Pasti tahu dari mana? Film Kerasakti. Leres ya? Apa yang terjadi? Mohon izin, saya biasanya menceritakan ini waktu menjelang Ramadan, karena ada beberapa hikmah poin secara substansi bisa kita dapatkan. Apa itu Bapak Ibu? Ada 3 dewa yang dikutuk sama langit karena dia mengacau di kayangan. Akhirnya dia dihukum untuk menemani Biksu Tong perjalanan ke barat mencari kitab. Dia akan lolos kembali jadi dewa kalau lulus ujian. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama namanya Sun Gokong. Sun Gokong itu tukang mengacau, pemarahnya luar biasa. Amaratu bisuk kalau dalam bahasa kita. Amarah keburukan, amarah jeleknya luar biasa. Pokok kamu leso lulus menan marah dari dewa lagi. Dilalah kersane ngalah basa Jawane. Selama mengiringi Biksu Tong, setiap langkah, setiap tempat ono sing bare nesu. Kudu muring, kudu ngamuk. Mohon izin ya, mohon izin. Ketika mau ngamuk, ketika ada suasana event yang buat dia ngamuk, Biksu Tong bilang, mohon maaf ya, Amitabha Gokong, ingat tujuanmu. Wah, sebenarnya setelah hikmah ini masuk. Apalagi dalam Ramadan nanti, kan mau Ramadan ini. Sing dereng nyaur ndak disahur. Marah itu salah satu pembatal pahala puasa. Bahkan ada yang dawuh, ada ulama yang keras itu pembatal puasa malah. Karena inti dari puasa itu menahan amarah. Yang kedua, bucing. Siapa? Leres nggih? Bukan bucing. Itu apakah dia? Ndak bisa menahan makan, minum dan tidur. Wis pokoknya mohon maaf ya, geragas drembo dilalah kersane ngalah pas mengiringi Biksu Tong, isine ketemu panganan karo nggon turu. Begitu ada panganan ngiler-ngiler, Amitabha, Yujing, ingat tujuanmu. Ditahan lagi. Ya, yang ketiga ini kaitan dengan cerita saya nanti materi. Cut Patke. Cut Patke itu ngeri itu ya. Dia dihukum 1000 kisah cinta dan gagal. Sudah saya tulis di buku-buku saya, apakah Bibir Masih Perawan, Klinik Cinta, Kekerasan dalam Pacaran. Ceritanya itu pakai itu saya ingatkan ulang. Dihukum 1000 kisah cinta dan gagal. Mohon maaf yang muda-muda, piye rasane jalan. Tapi mohon maaf ya,
Begitu dia mulai dilalakan saning Allah, perjalanan dengan biksu tong, mohon maaf, ketemu terus dengan cewek yang cantik yang membuat dia itu tertarik, diingatnya lagi sama biksu tong. Bisa dibayangkan ya, adik-adik yang muda. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, kau buat remuk seluruh hatiku. Kersa nggih, bertepuk sebelah tangan jenengan cobi tepuk pramuka satu tangan. Coba. Ndak muni, enggak ada sambutannya. Nah, saya ingin cerita di depan ini, akhirnya mohon maaf, ada kisah di semua ajaran, kepercayaan, hikayat, mitos apapun, ada cerita-cerita cinta, entah benar salah, dengan segala perniknya. Yang untuk mengatakan kenapa sampai because I love you, ada naudzubillah min dzalik, Romeo and Juliet. Wah, alik sampean saya. Romeo and Juliet, kisah cinta naudzubillah min dzalik. Bagaimana mereka bunuh diri. Ini buruk sekali. Ada sampai Intai, Cina, ada Laila Majnun, leres, ada Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang, kisah cintanya. Ada kisah cinta, mohon maaf, ini bahasanya agak jelek. Perselingkuhan Ken Dedes Tunggul Ametung Ken Arok. Dalam sejarah diceritakan, semuanya terlibat dengan kisah cinta. Ada Taj Mahal, pengorbanan yang mahal, sehingga membuatkan masjid spektakuler menjadi 7 keajaiban dunia yang ada di India. Semua itu because I love you, karena aku mencintaimu. Maka cinta itu identik dengan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini saya bicara cinta nggak apa-apa Bapak Ibu. Aku sepuh kok, justru sepuh itu kita semakin menguatkan cinta nanti ya. Untuk menguatkan bahwa cinta itu bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang universal, cinta seorang ibu kepada anak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada enggak orang yang lahir tanpa bapak atau ibu atau salah satunya di muka bumi dalam sejarah manusia? Ada berapa? 3 nggih. 1 Adam, 2 Hawa, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Jadi 3 ini kondisi lahirnya tidak normal seperti kita. Mohon izin saya kembangkan dulu. Kata Ustaz Nawawi itu guyonannya, yang paling besar nafsunya itu Adam atau Hawa, laki atau perempuan. Nah, bener, Hawa atau ya perempuan ya, karena namanya Hawa nafsu, tidak disebut Adam nafsu. Tapi di diskusi tasawuf ada yang lebih luar biasa. Adam alaihissalam itu kan ditempatkan di surga, leres. Surga itu kan puncak kenikmatan, betul? Yang mengalahkan cuma satu, ketika bertemu Allah. Tapi ternyata puncak kenikmatan Adam itu tidak membuat dia, tanda kutip, ini tuh hikmah ya, manusia itu tidak bisa di puncak kenikmatan kecuali ketemu Allah. Buktinya apa? Adam ada di surga, toh masih minta kenikmatan lain, yaitu minta ditemani oleh Hawa. Pada surga, berarti pertanyaannya, Hawa sama surga itu lebih besar mana nikmatnya berarti? Ini diskusi guyonan di tasawuf biasa begitu. Kalau surga puncak kenikmatan, Adam nggak perlu nyari-nyari lagi. Ternyata saya guyonan ini tahunya dari Gus Baha ya. Guyonannya para wali beda awakmu cung. Gus Baha guyonannya kan begitu. Wallah alam bisawab. Singkat cerita, Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu tercipta untuk temani aku. Wong Mojokerto gini saya ngerti. Kadung nyanyi aku. Iya Sataris, wong Mojokerto ini ngaji ya Mas. Oh iya qasidah ya. Mboten ngaji, Mas Andar sini mohon maaf ya. Coba Ina atau inakal subhanallah. Iya dah. Ayat nang nyambunge coba peti. Lek lagu ndak dong alhamdulillah. Qul ya ayyuhal subhanallah. Anjane Mojokerto, Bro. Padane wong kono ae. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, saya gambarkan depan dulu. Artinya nanti panjenengan mulai dari manusia pertama saja, Adam, sampai wallahualam manusia yang akhir tidak akan pernah lepas dari kisah namanya kisah kasih sayang dan cinta. Bahkan tadi saya sampaikan di depan, sebelum manusia tercipta pun Allah menciptakan segala sesuatunya karena rahman dan rahimnya. Artinya di sini orang-orang yang disebut because I love you, karena aku mencintaimu, pasti ada alamatul hub, ada tanda-tanda dan sebab yang membuat dia jatuh cinta. Ada tanda-tanda yang buat dia jatuh cinta. Mohon izin, tanpa merasa hormat, orang jatuh cinta itu karena ada beberapa faktor. Saya derek dawe Ibnu Qayyim di Rawdatul Muhibbin itu ya, di taman orang jatuh cinta. Yang pertama, terpaksa. Ada enggak orang jatuh cinta terpaksa? Secara fisik bisa, tapi secara hati tidak bisa. Meski aku tidak bisa Yura. Mohon maaf ya, saya udah izin di depan tadi, yang isi bukan ustadz, motivator ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Pertama, cinta itu karena terpaksa. Tapi suwi-suwi yang kedua, witing tresno jalaran saka kulino. Gang glipet tadi saja. Jadi awal lagi gak popo, bareng senot suwi, lah akhirnya naik rasa. Oke, yang kedua. Pertama terpaksa atau dipaksa, yang kedua karena glipet tadi, kulino, akhirnya dia muncul rasa. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang spektakuler, namanya cinta sejati. Walau belum selesai, nanti ada atasnya cinta. Cinta sejati itu cinta murni karena dia memang suka padanya, butuh padanya, segalanya untuknya. Tapi ini dalam ajaran agama kita, nah kita closing masalah cinta di pembukaan, tidak ada apa-apanya dibanding mencintai dan membenci karena Allah. Sehingga Nabi dawuh pripun? Sampai lupa saya hadisnya. 3 tanda orang bisa merasakan manis dan nikmatnya iman. Pertama, kalau dia sudah bisa merasakan mencintai dan membenci karena Allah, Bapak Ibu. Asring mireng panjenengan. Dan ini tidak mudah loh. Mencintai dan membenci karena Allah. Artinya kita alasan kenapa mencintainya, kenapa aku membencinya, satu saja. Cinta dan benci menurut apa yang diajarkan Allah. Tentu lewat Kanjeng Nabi, tentu lewat warisatul anbiya, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, salafus soleh, nyambung bersama sampai yai ustadz sampai ke panjenengan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi mencintainya itu karena faktor kriteria yang diajarkan Allah. Aku mencintai hambanya. Nah, dalam salah satu hadis, mohon izin saya akan membacanya biar tidak salah. Walaupun ini pakai bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak dimaknai bentar. Jika Allah mencintai hambanya, Jibril diminta oleh Allah untuk mengabarkan ke penduduk langit dan mengatakan sesungguhnya Allah mencintai dia. Anda bayangkan, ini pertama dulu Bapak Ibu, Allah kalau mencintai hambanya, itu Jibril itu diminta untuk mengabarkan ke seluruh penduduk langit. Anda bayangkan, berarti kalau ada orang-orang yang dicintai Allah, seluruh penduduk langit itu ikut mencintai. Gambaran paling sederhana, mohon izin ya, gambaran paling sederhana, kenapa orang dicintai Allah itu dilindungi Allah juga. Mohon maaf kalau saya mengambil lagi call-nya Gus Bah. Gampangannya ini loh, Gus Bah ngomong kan kowe ini senengannya. Kowe dadi bolone plek Pak Prabowo. Bolo plek Pak Prabowo ya bolo plekmu, padha bolone. Terus lene apa-apa ning dalan, terus polisine ngerti lek kowe bolone Pak Prabowo. Ora yo rada pekewo. Mosok pinilang bolone presiden. Setidaknya cara berpikir logikanya masuk akal ya. Lah iki penduduk langit itu diomongi, termasuk iblis dan bala tentaranya tahu ini kekasihnya Allah ini. Cuma main iki. Itu cara berpikirnya Bapak Ibu. Jadi yang kita buru itu bukan ridhonya manusia, ridho Tuhan, dengan sendirinya aman nanti. Sakit dipun pahami?
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kenapa kita hari ini membahas tentang because I love you? Kenapa Allah mencintaimu? Termasuk kita, kenapa wes mencintai Allah? Ada alasan-alasannya. Ada banyak keberesan Bapak Ibu. Kalau ayat yang sering jenengan mireng, ing tangsurullah yang surukum mayusabit aqdamakum. Siapa-siapa wonge, bahkan perintah ya ayyuhalladzina amanu ing tangsurullah yang surukum mayusabit aqdamakum. Ya orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Laras nggih? Bukan hanya menolong, wasabit aqdamakum, menetapkan, mengokohkan kedudukanmu, aqdam, mengokohkan kedudukanmu semakin kuat. Tapi wonten syaratipun. Mau napa syaratnya? Menolong agama Allah. Satu. Ingkang nomor kalih Bapak Ibu, ayat yang sangat terkenal. Kula jane badhe ngayat niki rada sungkan kula. Wong IKD Mojokerto kota iki apalane akeh ya Mas. Tapi bersyukur saya kok lek salah enten sing elik nih. Surat Al Imran sasupe ayatnya, monggo diingatkan ayat berapa ini? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al Imran sak leres nggih. Nggih saja. Padha raruwe sama ayatnya supe kula. Apa kata Allah? Muhammad katakan, jadi Allah dawuh pada kanjeng Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika mereka mengaku mencintai Allah, I love you Allah. Jika ana sing ngaku-ngaku mencintai Allah, Allah dawuh pada kanjeng Nabi, omong kuwi, omong ngene darwis kuwi. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad. Leres? Engko wis ngono dawuh Allah, yuhibbukumullah, aku akan mengasihinya, mencintainya. Enggak cukup itu, tambahi kali Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, aku mengampuni dosa-dosanya. Wah, dia umum ini. Ora umum Bapak Ibu. Kedah, ngeten iki Gusti Allah cinta mboten ambek awake dhewe ngeten. Jujur mawon niki, cinta mboten niki. Pol, wis jan pol-polan. Wis mau ditolak dengan gaya apapun, kayak jari si Coki Pandede yang mengaku terus terang gak percaya pada Tuhan itu. Jangan persona mboten Coki Pandede di podcast itu sering. Ndak perso ya, jene wong kene ngaji ya. Lah San ngerti mesti, San ngerti Coki Pandede apa ora San? Mas San ini karena bapaknya guru ngaji saya SMA, Dr. Heru ini ya. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi artinya, saya ulangi lagi, artinya Gusti Allah itu mbok ditolak dengan gaya apapun oleh manusia, langsung tidak langsung, mengakui tidak mengakui, terpaksa tidak terpaksa, dia ada karena dari sang pemula, bahasanya sang pemula itu yang bahasanya di filsafat itu kausa prima, penyebab pertama yang tidak ada penyebab. Dari dulu kan perdebatannya di kalangan filsafat begitu toh, ada tidak ada. Yang bilang ada tidak bisa membuktikan yang ada itu bagaimana, yang bilang tidak ada juga tidak mungkin. Segala sesuatu yang tidak ada segala sesuatu yang ada yang tidak ada selalu diciptakan, dimulai oleh yang ada. Siapa yang ada itu? Yang bilang Tuhan tidak ada itu akhirnya mengambil kesimpulan karena tidak bisa membuktikan juga tidak ada, karena semuanya indrawi. Jadi Gus Gembul kan begitu, guru Gembul itu ya, semuanya harus indrawi. Wes bingung toh nih kalau perdebatan di sini. Tidak penting. Yang paling penting adalah Bapak Ibu, ini ada Sang Maha Cinta Allah. Alasannya kenapa Allah SWT menjadikan bumi yang diciptakan justru diberikan manusia untuk mengelolanya. Dikatakan sama malaikat surat Al-Baqarah Bapak Ibu, mengapa engkau ciptakan manusia untuk menjadi khalifatul fil ard, padahal manusia itu akan menumpahkan darah. Apa jawaban Tuhan Bapak Ibu? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu saya hormati, saya ulangi lagi. Justru di sini namanya Allah itu ya di sini ada otoritas. Nanti kalau Allah tidak punya otoritas, tidak punya maha berkendak, nanti bukan Tuhan namanya. Terserah Tuhan dong mau diapain. Saya barusan yang mungkin ada berapa yang saya share di nomor WA-nya ya. Saya sering share ke nomor WA yang saya punya. Baru nemu, insya Allah ya, dialog antara cewek buta sama yang tidak itu loh.
Saya kok bebas milih aku melihatnya itu. Sing buta itu dapat uang 50.000, dia bilang terima kasih ya Allah. Satunya itu perempuan, kok terima kasihnya kepada Allah? Aku itu hafal Quran sejak kecil, aku ahli ngaji, ahli ibadah, kata si cewek tadi. Tapi kok Tuhan tidak pernah rahman dan rahim ke aku ya? Kayaknya aku hidupku susah, padahal aku penghafal Quran, aku sering ngaji. Enten tuh Bapak Ibu yang selalu berpikiran begitu? Gini nang masjid, ngaji, tahajud, tapi kok diidik masuk angin, mumet. Akhirnya masjid ini kok ambune fresh care. Budalnya masjid pada kerokan kabeh. Tapi wong kono duduk wong kene. Iki wong kono adoh mriko. Sanek pare iki. Bapak Ibu saya hormati. Terus kata si yang buta tadi jawabannya luar biasa. Ketika si yang tidak buta tadi ngomong panjang lebar tentang musibah, apa jawabannya si buta? Ini yang buta aku apa Ning ya? Mulai itu aku rodok kena aku lihat film itu. Ini yang buta aku apa Ning ya? Ning, Tuhan tuh maha lembut, bahkan lembut sekali. Saking lembutnya, cintanya, rahmannya, kita nggak ngerasa. Wah, kok kena kayaknya. Jadi Allah tuh mencintai kita dengan segala caranya, Bu, Bapak. Mohon izin sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Wis jam itu bisa. Panjenengan nanti waktu kecil digonceng ibu naik sepeda, ditali kakinya, ditali kan di belakang kita, ditali ngeten nggih. Leres? Atau sekarang mungkin masih ada, walau jarang lihat kita sekarang. Dulu ya kita ya. Pertanyaannya, ada ndak kira-kira orang-orang berkomentar tentang ibu kita? Ibu sadis, ibu jahat, ibu menyiksa anaknya. Ada ndak berkomentar begitu? Yang ada malah pemikiran, ibu itu sayang ke anaknya. Ibu itu melindungi anaknya. Ibu itu menyelamatkan anaknya. Walau ujungnya ditali kakinya. Leres? Yang kedua, mohon izin lagi. Di parenting sering saya sampaikan, mungkin di Permata sudah sering saya sampaikan. Saya nanti dengan istri saya mau survei juga karena anak saya mau masuk MA Permata. Mesisan. Karena ragil saya kelas 9 SMP. Sik mang bidik ceritanya apa mah? Nah, Bapak Ibu mohon izin, panjenengan kagungan putra putri, mungkin SD atau SMP, berkemah, misalkan ya 2 malam 3 hari, seperti anak Permata kemarin saya ngisi di Pacet kemarin, 2 malam 3 hari. Saking kesele Bapak Ibu, kondur kemah kan lari-lari niku lek kemah napa enten sing bobok. Mboten guyon mesti wis pokoke bengi ngoten Ustaz ya. Wis guyon. Nah, pulang-pulang selesai kemah tasik pakai seragam pramuka, pakai asduk, saking kesele dari rumah langsung delwosor. Langsung murep, ngorok, ngiler sampai geger mungkin. Ini rada lebih saya, rada umpama saking kesele. Terus orang tua dia, "Yo, ya ngawasane." "Iya, Ibu." Kesel arek iki. Nah, pas kondisi gitu ujuk-ujuk mak betunduk. Mak jegagik, mak terata, mak diek. Mohon maaf, ada ulo weling kecil mendekat anak kita. Ulo weling itu ulo paling bahaya, yang paling kecil, yang blondeng-blondeng itu lah. Itu paling bahaya, kobra aja kalah bahaya. Bahkan kobra itu kalau perlu jangan diusir. Kalau ada ular kobra ke rumahmu, jangan diusir, beri dia pekerjaan, karena ular kobra banyak bisanya. Wes ya, dong nggih. Kado dirungokne. Boleh dicatat gak apa-apa. Saya quote-quote begini seneng Bapak Ibu. Sampai tak buat stiker, tak buat sendiri stiker WA begitu ya. Waktu Indonesia kalah dengan Cina timnas itu 2-1 itu waktu itu, pada ekspektasi kita tinggi-tingginya ya, kalah. Akhirnya kalimat-kalimat ini saya di grup-grup saya yang teman-teman, kekalahan adalah kemenangan yang tak kunjung tiba. Wes tambah mumet toh. Kekalahan hari ini belum tentu kemenangan esok hari. Ini quote-quote sing bermasalah gitu. Mohon maaf ya. Ya untuk selingan mawon. Nah, ketika Allah mendekat Bapak Ibu, ada 3 tipe orang tua melihat kondisi itu. Seorang tua pertama, tiga-tiganya sayang ke anak, sayang ke anak, sayang ke anak. Orang tua pertama begitu ada ular mendekat ngobrol. "Ya, enak ulo. Ngesakne, Bun. Kesel ya arek ini. Aja digugah mesakne, gak turu 3 dino." Itu tipe orang tua pertama, cinta pada anak, tidak mau mengganggu anaknya. Tipe yang kedua Bapak Ibu,
mendekat pelan-pelan, do, ulo, le, ulo. Cinta. Yang ketiga, wes gak mikir nono, begitu ada ular mendekat langsung datang, anaknya agak diseweret begitu, agak kasar karena ularnya begitu dekat. Mudah jenengan di antara tiga ini yang paling sayang yang mana ya? Serius? Kasar loh Bu, Bapak. Enggak apa-apa yo. Oke, karena atau mau bunuh ularnya betul? Atau langsung bunuh ularnya? Tapi yang paling reaksi pertama secara psikologis itu anaknya yang diselamatkan. Oke. Paham ya? Baik, sekarang yang kedua. Ini contoh nanti kaitannya dengan because I love you itu, karena Allah sayang kita. Yang kedua sering disampaikan, anak kita lagi tipes, minta es krim atau es teler atau minta es buah. Kira-kira apa yang kita jawab melihat permintaan anak kita, Bapak Ibu? Dok leka, Yusuf lek waras, mama nggak sayang, ayah nggak sayang aku. Nah tuduhannya begitu loh. Hanya untuk alasan bagi kita, lek aku nukokane kowe nduk, bahasa dalam hati, aku berarti malah gak sayang kowe. Kowe tambah parah penyakitmu. Tapi aku berbuat sayang kowe, iki bahaya. Jadi anane mung tresno karo welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Kersa nggih lagune Ahmad Albar iki. Alhamdulillah. Wong Jakarta roh ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi lagi. Jadi artinya kita melarang tidak mengabulkan belum tentu tidak sayang, karena tambah sayang. Itulah kenapa ketika surat Al-Baqarah 216 turun menjadi pembelajaran luar biasa bagi sahabat. Waktu itu Al-Baqarah 216 itu ada perintah, ada yang mengatakan perang Hunain. Dari perang Uhud kan kalah kita, Bapak Ibu. Kalah, walaupun kalah menang tentu bukan sesuatu yang penting kalau dari ilmu motivasi ya, hanya masalah pergiliran. Saya ulangi lagi, ada perintah perang Hunain, padahal luka-luka pada waktu perang Uhud belum selesai. Turunnya surah Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah aku perintahkan perang padamu. Bapak Ibu ingat ayatnya qital, bukan jihad. Kalau jihad nanti maknanya bisa macam-macam. Bisa bekerja ya jihad, melahirkan berjihad, berdagang berjihad, bekerja ya masuk berjihad. Tapi ini qital itu perang. Cara saiki tembak-tembakan, bom-boman, lah dulu bacok-bacokan, panah-panahan. Dong. Perintahnya kita. Apa kata ayat itu? Padahal kamu benci dengan perang itu. Untuk menunjukkan Nabi, para sahabat manusia Islam gak suka dengan perang. Itu dawuh Allah loh. Tapi Allah melanjutkan ayat itu spektakuler, Bapak Ibu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buatmu. Wa asa an tuhibbu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu buruk banget. Dan ditutup dengan kaidah tauhid yang spektakuler, Bapak Ibu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedang kamu tidak mengetahuinya. Leres? Itulah ketika malaikat tanya kepada Allah, kenapa nanti bumi ini diberikan pada manusia? Nanti pertumpahan darah. Ini ya'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu nggak mengetahui. Luar biasa. Yang terakhir itu dinyanyikan lagi oleh Bernardia. Bagus itu syairnya. Di keluarga gereja ini bapaknya pendeta Bernardia itu. Tapi syairnya spektakuler. Maaf ya. Ada waktu al-buruk datang berturut-turut. Jadi ada waktu tuh buruk terus tekol musibah-musibah. Ini di bait yang kedua. Yang pertama, Esan ngerti gak lagu Kisan? Gak ngerti. Oh, kamu ngaji Esan mereka. Apa yang terjadi? Ini tetangga saya, mas mbahnya itu tetangga saya di Kediri. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angkuh. Itu loh Bapak Ibu. Ini terjadi kan ngoten toh. Padahal Allah mencintai dalam konteks apa? Aku ingin mencegahmu dari yang buruk-buruk, wis darwis. Maka kamu tak beri sesuatu, tapi kamu kok nggak suka. Nah, akhirnya, mohon maaf, kata dia lagi.
Ada beberapa hal yang hilang, ada yang datang. Seberapapun absurdnya pasti ada makna. Ternyata teman-teman memilih untungnya bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah. Kan tidak boleh menyerah. Wala tayasu mirohillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ada hal baik sama Allah disimpan dulu di belakang. Kita disuruh berproses. Wah, ini tidak mudah loh bisa begitu. Tapi because I love you, karena aku mencintaimu wes, sehingga tahu prosesnya. Biasanya kan protes di depan, menggerutu, angkuh gitu. Lebih percaya dengan cara-caraku, tidak percaya dengan cara Sang Maha Penentu. Serius Bapak Ibu, ini because I love you memang kita jelaskan dalam konteks itu. Artosipun nuwun sewu, ada beberapa hal yang baik itu lewat proses yang tidak mudah. Katanya orang di kampung Inggris, apalagi ya kita bulan Bali ini. Success is not destination, but it is a journey. Sukses itu bukan tujuan tapi proses. Dan proses itu dalam Islam keberhasilan tersendiri. Berproses kan berarti berikhtiar, berarti dia tidak putus asa, berarti dia posisi berharap. Mau berproses kok. Leres? Itulah ajaran agama kita luar biasa. Makanya ketika dikatakan cinta, ujungnya tidak selalu yang enak-enak. Kayak omong tua ketika ada ulo anake aja digugah ngesakne. Wih gak ngesakne iku, malah nggih cilaka iku. Menali kaki ternyata bukan menyiksa, malah melindungi. Begitulah cara Allah juga bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika Kanjeng Nabi dawuh, nah hadis malih menika nggih. Sedap. Kudu ngerpek ngene nggih. Kata Allah dari Anas bin Malik, Nabi SAW dawuh, "Iza aradallaha bi'abdihil khaira ajalahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Jika Allah mengendaki kebaikan pada hambanya, hadis lain menyebut jika Allah mencintai hambanya. Pripun Bapak Ibu? Allah mencintai hambanya. Mudah-mudahan kita masuk nggih. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Kanjeng Nabi? Dia akan segera memberikan hukumannya di dunia. Jika Allah mengendaki kejelekan, tidak mencintainya, dia mengakhirkan balasan dan dosanya hingga di hari kiamat. Ngeri ini. Jadi kalau Allah memberikan sedikit musibah buat kita di Sukabumi, itu cinta itu. Angel nggih. Memaknai begini angel nggih. Kadang-kadang yang sering menapa? Menggerutu. Yang suka media sosial, kalau ibu-ibu pasti nggak kagungan, bapak nggak kagungan TikTok, betul toh? Dan bapak-bapak ya. Instagram, Facebook paling, karena Facebook itu kepala 4 ke atas, bahkan kepala 5. Arek-arek nggak punya Facebook. Quote yang status mengatakan sudah bersyukur ke Anda hari ini, biasa itu, nggak ada yang. Ya. Tapi kalau ada status sudah sambatkah Anda pagi ini, masuk bagi saya. Sudah sambatkah Anda hari ini? Yang kebanyakan begitu. Aku Kediri ini ya. Jan bolak ayo. Nah, Kediri ini yang khusus Kediri ini ya. Di sana diajarkan sama Allah. Allah hendak apa? Hadis Bukhari Muslim yang lain menyebut Allah ingin, mohon maaf nggih, Allah ingin ketika kaum muslimin kurang lebihnya ya, menghadapi kematian dalam kondisi bersih dosa-dosanya. Cobi Bapak Ibu. Niku napa mboten cinta kok. Darwis dosane kan kathah kok. Ngapunten, iki cara berpikir saya. Dosane Darwis akeh. Istighfare ecek-ecek, tahajud ecek-ecek, sedekah ecek-ecek. Tapi mergo Allah cinta, kan baik sangka namanya ini. Sama Allah diresiki dosanya dengan jalan salah satunya teguran, namanya musibah. Nah, maka kaum muslimin menghadapi sikap musibah itu salah satu yang paling benar dawuhnya Kanjeng Nabi, iki Gusti Allah cinta kowe wis. Kowe lingo. Ibaratnya ngaten Bapak Ibu, iki kula di Mas Andes. Barat yang mana? Oh, barat. Jenengan kita kan berjalan ke barat menuju Allah, bukan biksu tong loh kita loh ya, menuju ke barat maksud kiblat. Perjalanan ternyata menggok ngalor titik mau. Ngalor mriku. Lek Allah cinta dijawil wis nanti wae. Tujuannya apa? Lek Allah mboten cinta dawe Kanjeng Nabi wae didiarne.
Sampai berarti semakin nyerok, aduh, semakin jauh dari finish dan tujuan semula. Leres, tapi finishnya yang kono naudzubillah min zalik, plung, wis ndak iso balik. Tapi cinta titik, menggok titik lah. Oh, dawe Bilal bin Rabah, kata Nabi, wong mukmin iku lek dosa titik, niku koyo ditimpa gunung yang berat. Weduhi ngono. Dosane cilik, dihitung cilik aja. Tapi wong munafik, dosa cilik kaya umpane nek laler ngenak, dosa gedhe kaya nek laler dikipas-kipas wing-wing ngono tok. Paham maksudnya? Jadi kalau saya mohon izin kula nggih, kok merasa ada dosa besar kok ora gelisah, kok kaya mek sepele angin lalu, hati-hati. Tuhan sedang jauh dari kita. Karena Tuhan tidak mengendaki cintanya kepada kita. Ngaten nggih, Bapak Ibu? Oke, kurang 5 menit dalam catatan saya ini ya, mohon izin. Terus sesungguhnya dawuh Kanjeng Nabi Ibnu Majah, hadis ini hasan menurut Syekh-Albani, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah menyelamatkan suatu kaum, maka Dia akan menanggungkan ujian untuk mereka. Langsung dikasih barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Bapak Ibu yang kula hormati, kenapa sahabat Nabi itu disebut kuntum khairu ummah, sebagai orang terbaik sepanjang zaman? Ayatnya kan jelas, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang berikutnya sebutan untuk para sahabat Nabi, Bapak Ibu, sebutannya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu meridho mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kenapa begitu? Dzalika liman khasyya rabbah, karena mereka orang takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu ingkang kula hormati, termasuk kula, monggo sareng-sareng evaluasi penutupan kula menika. Because I love you, karena Allah mencintai kamu wis. Dosamu ki akeh. Engko lek kowe balikne Gusti Allah, Allah pengen kamu kembali fitrah. Pengennya kita tuh meninggal digolongkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, karena dosa akeh, amalan titik, rahmatnya Allah yang bicara. Salah satunya dawuh Kanjeng Nabi, ditegur dikepuk plek, nanti plek ben balik ngulon. Paham Mas kula nggih? Dados lek menawi wonten musibah apapun wujudnya, wallahu alam bisawab, kita tidak pengen musibah, tapi pasti terjadi untuk kita karena membersihkan dosa kita. Ngerti ya? Mudah-mudahan itu kita sikapi sebagai cinta Allah. Kemarin waktu ada yang nanya ibu-ibu muda di pabrik kayu, sampai saya jadikan materi tentang pundi-pundi loh ini. Pertanyaannya jenggrowo get nih Mas. Ustaz nanya, apa Mbak? Kayaknya mantan muda. Gimana cara bersyukur punya suami yang jelek dan miskin? Pertanyaannya ya Allah. Itu kalau tidak salah 6-7 bulan yang lalu saya buat materi dan cerita kemana-mana gara-gara pertanyaan si dia itu. Gimana hukumnya? Gimana caranya bersyukur punya suami yang jelek dan miskin? Luar biasa toh. Biar Pak Lambang ini wangil kan nih jawabannya. Tapi saya jawab pertama, Mbak sampai nyindir aku ya, aku bilang begitu. Nah, jawaban yang kedua, ini penting Bapak Ibu untuk sikap kesimpulan saya. Saya tanya ke sekelilingnya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, saya tanya, Mas, sampean kenal sama istrinya Mbak ini? Kenal Ustaz? Naiknya Scoopy. Pertama, terus cewek itu mohon maaf ya, tak tanya, Mbak sampean kenal suaminya Linda? Mbak Linda, dia Ustaz orangnya putih. Tak tanya, Lin delon tuh, koncomu omong, bojomu tumpaknya Scoopy, terus bojomu putih. Lah kowe ngomong elek karo marat iki piye? Paham ya maksud saya? Jadi permasalahannya sebenarnya pada sikap kita terhadap takdir Tuhan. Leres? Maka syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa salam wa khususan seluruh keluarga besar IKAD di Kota Mojokerto dan para rawuh, mugi Allah paring sehat, paring istiqomah, husnul khotimah. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.